Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدم قد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. خلفه كأمام رؤية ثبت ولا يرى آثار بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهبذها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الأرواح آبائه وإخوانه جزاء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ولو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولو شيخنا ورب أرواحنا كهدي الدين بن كهدي بن خير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لدينا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية، على كل نية صالحة جانبه لكل خير دافعه لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadisnya masih halaman 33, hadis yang ke-101 an Abi Ayyub al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicarakan tentang kalimat la ilaha illallah yang maknanya la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah artinya maknanya la ma'budu fil wujud illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain itu bukan Tuhan yang sesembahan benar disembah. Yang benar disembah Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu man qala la ilaha illallah anna man qala la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berapa kali diucapkannya? Sab'ina alfa marratin, 70.000 kali. Ini di beberapa tempat masih menjadi berita ini. Jadi kalau ada yang berpulang ke rahmatullah itu biasanya keluarga ngumpul di samping membaca khatmul Quran, jangan lupa itu. Kalau bisa demikian. Ada yang takziah itu, ada keluarga yang memang dia mempersiapkan Quran yang sudah berjuz-juz. Jadi orang pas sampai seluruh kasih suruh baca. Jangan sering kan kadang orang bayar takziah, nyelamat, kemudian ngobrol, kan begitu. Di samping ngobrol, parahnya malah bahkan ada yang apa? Ada yang main gablet, nungguin mayit, bukan dibaca yasin tapi main apa? Main gablet, main catur, tawa-tawa, yang nggak ada faedah buat si mayit itu. Kalau salafus soleh nggak demikian. Salafus soleh ada yang meninggal dunia, yang takziah itu disiapkan tuh. Jadi sahibul bait, sahibul musibah,
yang kena musibah itu mempersiapkan Al-Quran yang sudah berjus-jus. Jadi orang pas sampai dia kasih saya 1 juz, itu orangnya dua baca di depan. Jadi takziah baca Al-Quran tuh, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, kan khotam tuh. Setiap perkelompok kan banyak yang datang khotam. Quran disiapin misalnya 5 Quran yang berjuz-juz tadi, bisa 5 kali khotam, kan subhanallah. Itu kan pahalanya buat siapa itu? Si penyetir itu manfaat. Makanya kalau bisa begitu, diganti tuh. Mindset kita itu dulunya nggak begitu. Kita lihat orang-orang tuh kebanyakan takziah selesai pulang udah. Kadang-kadang disiapin bangku buat ngobrol. Ini yang datang namu ngobrol, macam-macam obrolannya. Bukan nggak boleh. Lebih bagusnya, alangkah lebih bagusnya tadi. Jadi Al-Quran yang berjuz itu diapain? Bagi-bagiin. Kamu berapa? Nanti mau berapa? 1 juz, 1. Terus jadi orang pas takziah baca Quran, nggak ada yang apa tuh, nggak ada yang ngobrol sama sekali. Nah itu kebiasaan salafus saleh demikian. Di sini begitu nggak sekarang? Nah, begitu di sini ya. Maksudnya begitu tuh. Maksudnya dibentuk lagi lingkungan kita tuh. Lingkungan seperti salafus saleh demikian. Jadi tidak ada kesempatan orang tuh takziah untuk berbicara, untuk ngobrol, kecuali pas dia datang takziah hanya membaca Al-Quran 1 jam, khatmul Quran 1 juz 1 orang itu udah 1 Quran 30 juz, apalagi bisa sampai 5 Quran 5 kali khatam, kan luar biasa itu. Si mayit nanti setelah dia sebelum dikubur pahalanya sudah diapakan? Sudah dihadiahkan kepadanya, kan subhanallah. Alangkah beruntung mayit yang seperti itu. Makanya kita sendiri orang-orang yang sini nih mesti ada tuh, mesti dirubah tuh settingannya tuh. Usahakan seperti itu, jangan sampai orang itu takziah hanya ngobrol saja, hanya berbicara saja. Hanya kadang-kadang yang parah tadi tuh, ada yang main gaple, ada yang kadang-kadang tuan rumahnya nyiapin macam-macam. Akhirnya situ jadi tempat riba, jadi tempat macam-macam, dosa bertambah di situ. Padahal salafus saleh tidak demikian. Terus yang kedua tadi amaliyahnya itu, kita biasa sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW itu membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ini jangan juga nih kerjain nih, dibagi-bagi tuh. Satu orang berapa, misalnya 100, satu orang 200, bagi-bagi. Nanti dari bacaan la ilaha illallah tersebut yang sudah mencapai 70.000 tadi, kita jadikan sebagai fidaan. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka akan menjadi tebusan baginya dari siksa api neraka. Allah bebasin orang yang membaca kalimat la ilaha illallah mencapai tadi berapa? 70.000. Ini ada cerita, ada kisah yang nyata di kitab Syarah Ratibul Haddad pada halaman 330 yang dikarang oleh cicit dari Sahibul Ratib, yakni Al-Habib Alwi Al-Haddad rahimahullah. Kata beliau, ada seorang anak muda yang sudah mencapai tingkat kewalian, jarang-jarang, tapi ada di mana tempat, di mana kampung itu biasa suka ada anak muda yang dia itu sudah mencapai tingkat apa? Tingkat kewalian. Ini bukan wali bohongan nih, wali beneran nih. Kan ada yang wali setan, ada wali setan, orang yang suka kontrol. Wah, ini tanya kira-kira kapan ada maling kemarin nih yang mau ngambil motor aneh kan, ini orang kapan ngambilnya? Oh kemarin, kayaknya orang Bogor kayaknya. Lupa kontrol itu merem diatin. Kejadian baru 2-3 hari nih kayak begitu. Nanti yang nggak begitu jangan percaya tuh, itu jin semua itu halu semua tuh, kontrol. Ini pernah kedatangan orang begitu soalnya, datang ke rumah Anies silaturahmi, terus kemudian dia bilang, Ustaz kayaknya ada yang ngasih info ke antum kurang lebih sekitar seminggu kayaknya. Orang gila juga. So tahu gitu, so tahu kan kalau Anies bilang salah kan malu dia. Ya Allah, dia manusia kayak begitu. Nah kita
Kita yang udah ngaji, hal-hal yang kayak gitu jangan apa? Jangan percaya tuh, jangan percaya. Dari siapa aja nggak jangan percaya. Yang namanya ustaz, yang namanya kiai tidak ada seperti itu. Yang aneh kenal, aneh ngaji ke guru-guru tua itu, aneh ngaji ke Habib, ke kiai, nggak ada yang begitu. Sampai datang kita belajar yang diajarin Al-Quran, yang diajarin hadis, yang diajarin tentang tauhid, yang diajarin tentang fikih, tentang tasawuf. Jadi nggak ada yang gitu-gituan. Kita punya guru nggak begitu modelnya, karena mereka semua mengikuti ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian kata Rasulullah itu, orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebanyak 70.000 kali maka akan menjadi tebusan baginya dia akan tidak akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah. Ada seorang anak muda sudah mencapai tingkatan kewalian yang dibilang mukasyafah. Sebut dengan mukasyafah. Jadi orang kalau sudah mencapai tingkatan mukasyafah itu Allah bukain semua. Hatta sekalipun kita wudu. Kan katanya begitu. Kalau ente nggak bisa pengen nggak mau dibaca, ente punya kelakuan yang nggak bagus atau yang bagus oleh seorang wali Allah, wudu deh, kan begitu. Biar apa kita bilang? Biar enggak apa? Biar nutupin. Ini kalau yang udah mukasyafah, mau kita wudu 1000 kali tetap kebuka semua, nggak bisa tuh. Ini wali Allah demikian, yang sudah mukasyafah, yang mereka Allah bukakan semua hijabnya. Sekalipun orang yang datang kepadanya dia udah wudu tetap kebuka semuanya. Kenapa demikian? Sudah mukasyafah. Tingkatan wali macam-macam. Ada wali autan, ada wali abdal, ada wali kutub. Yang tertinggi wali kutub. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas Qutbul Anfas. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Qutbul Irsyad. Wa Ghawthul Ibad wal Bilad. Kutub macam-macam. Kita punya guru Jakarta Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf Qutbul Alam. Demikian. Jadi kutub macam-macam. Wali kutub macam-macam. Kemudian ada wali abdal di bawahnya itu. Ada wali autan. Waliullah mereka sebentar doang dari Jakarta ke Makkah sebentar sampai mereka. Gak pakai hitungan lama, sebentar mereka sampai. Ini waliullah bukan kita ini. Kita jangan kayak wali urusan ini. Jangan jadi wali kita. Kita belum sampai seperti itu. Cuma kita mengikuti kerjaan orang-orang soleh. Bukan kita jadi apa? Bukan jadi wali. Paling tinggi jadi wali murid kita. Atau wali nikah. Kita pernah wali nikah itu. Tadi ada dengar itu tuh baca ratibul atas dan Bismillah tahassanna billah terus Bismillah tawakkalna Allah. Benar tadi itu Allah ganti itu. Ane baca di kitab Syarah Ratibul Atas, Syarah Ratibul Atas yang digarap oleh Habib Ali Al-Atas Al-Masyar, itu beliau mencantumkan kalimat tadi. Bismillah tahassanna billah, Bismillah tawakkalna Allah. Tuh, benerin tuh. Itu tadi benar tuh yang tadi itu benar tuh. Mesti bacanya bukan billah tapi apa? Tawakkalna Allah. Kita pengen pergi baca Bismillah tawakkaltu Allah. Bukan tawakkaltu billah bukan, tapi apa? Tawakkaltu Allah tuh. Kita tadi pas dengar, oh iya benar itu, karena Anda pernah baca di kitabnya. Kitab namanya Al-Qirtas, Syarah Ratibul Atas. Beliau mencantumkan pengarang Allah demikian. Lempengan kalimat dzikir itu dibaca Bismillah tahassanna billah, Bismillah tawakkalna Allah. Ganti itu yang udah biasa billah ganti diganti dengan Bismillah tawakkalna Allah. Ini ada seorang anak muda yang sudah mencapai tingkatan kewalian yang dibilang mukasyafah. Anak muda ada yang begitu. Anak-anak muda yang mujahadah di luar biasa, di hatinya nggak ada dunia, di otaknya nggak ada dunia. Jadi benar-benar full di punya dirinya semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukasyafah, Allah bukain. Dia melihat, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Anda nyaksiin langsung ente. Wali-wali Allah yang di akal kita udah nggak bisa. Kita kalau ketemu wali Allah akal matiin. Hati ini ngomong macam-macam matiin. Udah kita cuma bilang ini adalah makhluk Allah, manusia yang Allah berikan kelebihan yang memang Allah pilih di makhluk. Jadi kita jangan sampai berusaha pada keterhadap salah seorang wali Allah.
Karena mereka semua gerakannya, semua diamnya, semua atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah menyaksikan Wan Syekhon waktu ada datang lagi Wan Syekhon ada di Pendati itu depan Kower, datang satu rumah ada TV itu ada antenanya tuh. Antena yang asli suruh Wan Syekhon dicopot, antena yang asli dia copot. Kemudian Wan Syekhon minta ituan buku gambar, kertas, minta spidol. Kemudian beliau gambar antena. Jadi antena yang asli tadi dia copot. Wan Syekhon gambar antena di buku gambar itu. TV suruh nyalain. Bening dia. Orang tuh melihat semua, bukan satu orang, dua orang. Itu satu rumah melihat semua, benar-benar kejadian itu. Artinya kan kalau secara akal, TV yang asli pakai antena asli kan seharusnya bagus ya, lebih bagus. Malah waktu pertama kali disetel tuh yang ada antena aslinya kurang bagus ternyata. Pas pakai antena yang Wan Syekhon gambar malah apa? Lebih bagus. Sekarang kan digital tuh. Luar biasa. Itu wali Allah begitu mereka kerjaannya tuh. Kita yang bukan wali jangan suka ngantor wali Allah. Aneh pernah nemuin ada wali Allah yang ngomongin anjing babi dikatain. Itu Habib Muhammad yang Ustaz Al-Atas rahimahullah. Itu daripada Habib Ali Bumur. Kan beliau mukasyafah. Beliau kalau melihat orang kelakuannya kayak anjing dibilang apa? Anjing. Memang kelakuan ini orang kayak apa? Kayak anjing. Atau beliau melihat kelakuan orang kayak monyet dipanggil apa? Monyet. Karena asli kelakuannya demikian yang dilihat. Sehingga wajahnya wajah apa? Wajah kita yang bukan wali jangan begitu. Ini kadang-kadang suka salah kaprah nih. Kita kan bukan wali, suka kadang-kadang ngikutin omongan wali, nggak sampai. Kita ngomong anjing, kita dosa. Emang kita ngomong jorok kan begitu. Kita ngomong babi, kita dosa. Emang ngomong jorok. Tapi kalau wali Allah kan ngelihat manusia di depannya, emang kelakuan itu orang kayak apa? Kayak anjing, kelakuannya kayak tadi, sehingga wajahnya kayak apa? Kayak anjing, kayak babi. Makanya dibilang apa? Anjing sini loh, tuh begitu. Nah kita nggak bisa ikutin seperti itu. Jadi jangan sampai kita bukan wali Allah kayak wali lakunya gitu. Ini mukasyafah demikian. Ada seorang anak muda di mukasyafah, dia bisa melihat surga neraka. Kemudian pas dia sampai rumah, kata ini ulama, sampai di rumah dia teriak-teriakan, sampai dibilang kepada pamannya, wahai paman aku, hadhihi ummi finnar, ibunya udah meninggal dunia. Dikabarin, wahai paman aku, ibu aku sekarang lagi disiksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeliat tuh, ibunya sekarang lagi disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia teriak-teriak, wahai paman aku. Dia melihat, subhanallah, ada anak muda yang sudah mencapai tingkatan kewalian demikian. Dilihat ibu yang sudah berpulang ke rahmatullah, ternyata mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di neraka. Setelah itu bagaimana? Setelah itu pamannya ini langsung membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Dibacain tuh berjamaah, dibacain secara berjamaah sampai bilangannya mencapai 70.000 kali. Kalimat tadi apa? La ilaha illallah. Nih kita kapan waktu boleh apa ini? Boleh amalin nih. Bagi-bagi kita sendiri, kita jontor kesendirian. Kita gak kuat. Bagi-bagi berapa orang nih sampai bilangan mencapai 70.000. Setelah sudah mencapai 70.000, maka ini pamannya berdoa kepada Allah Subhanahu dengan kalimat seperti ini, Allahumma inna sab'ina alfa fida'u hadhil mar'ah ummi hadha syab. Ya Allah, kalimat la ilaha illallah yang sudah kami baca sebanyak 70.000 ini kami jadikan sebagai tebusan untuk ibu dari anak muda ini. Dibacain demikian tuh. Setelah membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000, langsung ini pamannya berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma inna sab'ina alfa fida'u hadhil mar'ah ummi hadha syab. Ya Allah,
bilangan la ilaha illallah yang telah kami baca sebanyak 70.000 ini, ya Allah, kami jadikan sebagai tebusan untuk ibu anak muda ini, ya Allah. Ini anak muda langsung melihat lagi. Dilihat ternyata sekarang ibunya sudah Allah keluarkan dari neraka. Setelah itu, ini anak muda mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya ammi hadhihi ummi kharajat minan nar. Alhamdulillah, wahai paman aku, ibuku sekarang sudah Allah keluarkan dari nerakanya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Allah keluarin lantaran orang yang masih hidup membacakan tadi kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Yang bilang tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang baca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali maka menjadi tebusan bagi orang tersebut terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ngamalin. Kita kan baca ratibul atas 100 la ilaha illallah, ratibul haddad 50. Mudah-mudahan umur kita sampai tuh. Umur kita sampai, ajal sampai, kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan sudah mencapai 70.000. Mudah-mudahan sebegitu tuh. Mudah-mudahan demikian tuh. Kita berharap kan sehari minimal kita baca 150 kalimat la ilaha illallah. Berapa sebulan tuh itu? Berapa sebulan? Berapa setahun? Kita udah istiqomah nih, udah rutin baca ratibul atas, baca ratibul haddad dari bujangan sampai kita punya anak, sampai sekarang umur kita udah sekitar 40-an, udah istiqomah. Mudah-mudahan kita meninggal sudah mencapai bilangan tadi berapa? 70.000 kali. Karena Nabi yang jamin orang yang membaca kalimat la ilaha illallah kemudian dibilang baca sebanyak 70.000 kali, maka itu kalimat la ilaha illallah menjadi tebusan baginya dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa diamalin tuh, jangan kalau bisa jangan tinggal baca ratibul atas, baca ratibul haddad. Karena ratibul atas ada la ilaha illallah 100 kali, ratibul haddad ada kalimat la ilaha sebanyak 50 kali, jadi 150 kali. Pada hadis yang kedua bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailiha 99 baban minal bala. Ucapan kalimat la ilaha illallah itu dapat menolak 99 bala dari orang yang mengucapkannya. Adnah alhamu, paling rendah ham. Paling rendah ham apa? Galau, gelisah, sedih, bingung. Itu ham tuh. Jadi paling rendah Allah hilangkan dari orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Tadi kalimat apa? Ham itu. Jadi Allah hilangkan hamnya, Allah hilangkan galaunya, Allah hilangkan sedihnya. Sebab tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita alhamdulillah kita bisa baca kalimat la ilaha illallah. Ratibul atas dibaca 100 kali, ratibul haddad dibaca sebanyak 50 kali. Ini luar biasa orang yang baca ratibul haddad. Saya baca di kitab Syarah Ratibul Haddad demikian ini. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan ini baca yang waktu yang paling sempurna ratibul haddad, ratibul atas, ba'da subuh dan ba'da isya. Jadi kita kalau pengen ngamalin yang ada di kitab Syarah Ratibul Haddad dan Syarah Ratibul Atas al-Qirtas, itu adalah waktu yang paling sempurna adalah ba'da subuh dan ba'da isya. Misalnya kita nggak bisa kapan aja udah, yang penting sehari nggak tinggal. Kita misalnya cuma malam pulang kerja, pulang dagang, pulang usaha, nggak apa-apa. Yang penting sehari jangan sampai tinggal membaca ratibul atas dan ratibul. Jadi waktu yang paling sempurna adalah ba'da subuh dan ba'da isya. Di kitab Syarah Ratibul Haddad, Sahih Ratib dia mengatakan, ar-ratibul ladzi wada'nahu ba'da al-isya'il akhirati yahrusul balad alladhi yuqra'u fiha. Ratib yang kami susunnya yang dibaca setelah ba'dal isya, setelah isya itu dapat menjaga satu negeri yang dibacakan. Subhanallah, satu kampung, satu kota, satu negeri. Kita kan dari ujung ke ujung Indonesia baca apa? Ratibul
atas dengan ratibul haddad. Kita punya ulama-ulama kan dari dulu tuh membawa ini ratib nih dari Hadramaut, dari Yaman ke Indonesia Nusantara ini. Mereka amaliyahnya itu diantaranya dua ini, yaitu pertama ratibul atas dengan ratibul haddad. Ini sahibul ratib rahimahullah, kata beliau, ratib yang kami susunnya setelah Isya dibacanya itu dapat menjaga satu negeri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, satu kampung, satu negeri, satu kota itu Allah jaga dari apa? Kebakaran, tenggelam, segala macam tuh. Maka subhanallah, satu kampung pernah kejadian. Ini hitungannya udah kebakaran sekampung. Gara-gara ada satu alat listrik yang kosleting. Orang yang itu punya rumah semua nggak ada, kosong tuh rumah tuh. Kan hitungan akal, api udah apa tuh? Udah kemana-mana. Tapi subhanallah itu api nggak kemana-mana. Dan ada satu orang melihat, langsung dibongkar tuh rumah, langsung diambil air, langsung diapain? Dipadamin, subhanallah. Kalau nggak ada yang melihat, satu kampung kebakaran tuh. Ya Allah, keberkahan membaca apa tuh? Ratibul haddad dengan ratibul atas. Demikian tuh. Ini kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bahkan para jamaah sekalian, Sahihul Ratib beliau mengatakan, man wadhaba ala hadzal ratib ruziqa husnal khatimah. Ini yang paling penting ini. Ini paling penting. Orang yang istiqamah membaca ratibul haddad, maka pasti Allah anugerahkan di akhir hayatnya mencapai husnul khatimah. Jadi bukan doa husnul khatimah, bukan. Ada yang mati doain, mudah-mudahan si mayit husnul khatimah, kan begitu. Husnul khatimah dari kerjaan si orang itu yang sebelum berpulang ke rahmatullah. Kerjaannya bagaimana? Kalau memang kerjaannya kerjaan baik, amal-amal soleh, pasti meninggalnya apa? Husnul. Kan Nabi yang bilang, yamutul mar'u ala ma'asyah wa yub'atu ala ma'ada. Orang meninggal tergantung ke aktivitas kebiasaan yang dia kerjakan sehari-hari. Kita biasa ngaji, biasa baca Quran, biasa duha, biasa qabliyah, biasa ba'diyah, biasa qiyamul lail, pasti matinya habis kerjaan baik itu. Udah pasti tuh. Saya nyaksiin, saya punya kakek tuh dari umi saya. Emang kerjaannya setiap hari ngaji, masjid, kemudian dari maghrib sudah berjamaah sampai isya hadir pengajian, pulang rumah habis isya, habis ba'diyah dia pulang tuh. Dia pulang, kemudian merasa udah nggak enak, dikerokin, dikasih balsam, habis umurnya tuh. Subhanallah. Habis jamaah maghrib, habis jamaah isya, habis hadir pengajian yang memang rutin dia hadirin. Subhanallah. Umurnya habis setelah dia melakukan kegiatan yang sudah diistiqamahkan. Demikian. Itu yang dilakukan husnul khatimah. Jadi bukan orang yang hidup doain dia, mudah-mudahan si baik husnul khatimah, nggak begitu. Jadi husnul khatimah itu diraih dengan apa? Dengan amaliyah yang sering dikerjakan oleh si orang yang meninggal tadi sebelum dia berpulang ke rahmatullah. Jadi di antara yang paling penting demikian, orang yang istiqamah melazimkan tadi ratibul haddad. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, ruziqa husnul khatimah. Ini orang pasti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Makanya antum Anda sama istiqamah itu minimal sekali kita baca ratibul atas, kita baca ratibul haddad. Jangan tinggal tadi waktu yang paling sempurna ba'da subuh dengan ba'dal isya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita
ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.